Negara Jepang sudah sangat terkenal memiliki berbagai macam mitos yang tercipta dari nenek moyangnya dahulu, mulai dari mitos makhluk aneh, menyeramkan, lucu, dan lain sebagainya. Nah, kali ini Orisport masih akan tetap membahas tentang 19 hewan mitos yang ada di Jepang bagian kedua. Di urutan ke-14 ada Nekomata. Nekomata atau Bakeneko adalah sebuah makhluk dari cerita mitologi Jepang. Dipercaya sebagai sebuah metamorfosis dari kucing peliharaan. Konon pertama kali ditemukan di hutan iblis Hokkaido. Ia berasal dari hutan kematian di utara Hokkaido. Bentuknya berupa monster kucing hitam raksasa yang kadang-kadang ditampilkan dengan dua sayap malaikat berwarna hitam yang besar. Dia adalah peliharaan dewa kematian. Nekomata hidup dari memakan mayat dan jiwa-jiwa orang yang telah mati. Legenda mengatakan awalnya Nekomata hanyalah seekor kucing peliharaan yang sering disiksa pemiliknya. Setelah si kucing mencapai umur 10 tahun, secara perlahan buntutnya akan terbelah menjadi dua bagian bersamaan dengan meningkatnya kekuatan nujum dan sihir si kucing. Beberapa orang yang mempercayai ini biasanya memotong ekor kucing mereka karena takut berubah menjadi monster. Nekomata memiliki berbagai macam ilmu sihir dan nujum, tetapi yang paling umum digunakan ialah membangkitkan orang mati dengan kehendaknya. Nekomata dikatakan dapat menciptakan dan mengontrol kematian dengan mengerahkan buntutnya dan dengan gerakan kaki depannya. Nekomata memakan orang yang dibencinya. Apabila pemiliknya lebih kejam, maka si kucing akan menjadi lebih sadis. Nekomata tidak akan pernah melupakan siksaan oleh seseorang yang akan menyimpan dendam selamanya pada orang tersebut. Bila orang itu sudah mati, maka kerabatnya akan didatangi oleh Nekomata dan dihantui terus-menerus. Cara menenangkannya ialah memberikan penghormatan, permohonan maaf, dan makanan. Beberapa cerita rakyat Jepang juga mengatakan bahwa Nekomata dapat mengubah bentuk tubuhnya menjadi manusia. Bagaimanapun, tidak seperti kebanyakan Nekomusume. Nekomata betina cenderung terlihat sebagai wanita tua, memiliki kepribadian buruk, dan selalu menebarkan aroma menyeramkan di sekitarnya, yang jika dihirup dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan penyakit dan wabah. Di nomor ke-13 ada nama Jugami. Di zaman dahulu kala, bangsa Jepang percaya bahwa gempa bumi disebabkan oleh seekor dewa ikan lele yang sangat besar ukurannya, tengah meronta jauh di bawah permukaan bumi. Lele raksasa ini merupakan peliharaan dan diawasi oleh Dewa Kashima. Saat Kashima lengah, Namaju akan meronta mencoba melepaskan diri sehingga mengakibatkan gempa bumi. Setelah gempa besar di Edo tahun 1855 yang lalu, Namaju dipuja sebagai Yonashi Daimyojin atau Dewa Perbaikan. Beberapa ilmuwan meyakini bahwa kumis panjang dari ikan lele Jepang sangat mendeteksi getaran sebelum terjadinya gempa. Namun sejauh ini bukti kuat untuk mendukung teori ini masih sangatlah sedikit. Di urutan ke-12 ada Katagama, merupakan hewan mitologi seekor kodok berkaki 3. Merupakan hewan peliharaan Gama Senin yang mirip dengan cerita dari Cina tentang salah satu dari 8 dewa Tao dari Cina, Liu Hai, yang belajar rahasia keabadian dari seekor kodok berkaki 3 yang bernama Chanchu. Disebutkan bahwa diduga Gama Senin menemukan makhluk kecil ini di sebuah sumur dan sejak saat itu mereka menjadi teman baik. Disebutkan juga kodok Gama ini dapat mengembuskan awan yang digambarkan sebagai nafas kehidupan yang akan menjiwai seluruh makhluk hidup. Di nomor ke-11 ada Hou-Oh. Hou-Oh sebenarnya merupakan makhluk yang berdasarkan dengan bentuk phoenix di Cina. Di Cina, mereka disebut sebagai Feng atau phoenix laki-laki dan Huang sebagai phoenix perempuan. Sementara itu di Jepang mereka disebut sebagai Hou, phoenix laki-laki, dan O, phoenix perempuan. Karena kepopulerannya, burung yang satu itu sering dijadikan motif atau lambang di negara bunga sakura. Patung Hou yang paling terkenal dapat dilihat di atap Yodo no Ho Kyoto. Patung tersebut terbuat dari tembaga dan memiliki tinggi 1 meter. Pada abad ke-13 sampai abad ke-19, desa Hou
menjadi populer dan biasanya dapat ditemukan di kota perak atau emas. Saat ini, figur Ho-Oh juga banyak menghiasi kimono atau lukisan indah dari Jepang. Di nomor ke-10 ada Hikigani. Hikigani atau Hekiopsis japonica adalah spesies kepiting asli Jepang yang cangkangnya menyerupai wajah manusia. Menurut kepercayaan lokal, kepiting tersebut merupakan reinkarnasi roh prajurit Heike yang tewas dalam pertempuran Dan no Ura. Carl Sagan menuduhkan kepiting ini adalah acara televisinya Cosmos A Personal Voyage sebagai contoh seleksi buatan, yang merupakan interpretasi Julian Huxley pada tahun 1952. Menurut hipotesis ini, kepiting yang cangkangnya mirip dengan samurai dilempar kembali ke laut, sementara yang cangkangnya tidak mirip akan dimakan oleh manusia, sehingga kepiting yang cangkangnya berpola lebih mampu bertahan. Maka, semakin cangkang kepiting tersebut mirip dengan wajah manusia, semakin mungkin mereka dilepas dan dilempar kembali ke laut. Gagasan ini diragukan oleh beberapa tokoh seperti Joel W. Martin. Menurutnya, manusia tidak memakan Hikigani, sehingga pola tersebut tidak dibentuk oleh seleksi buatan. Selain itu, pola di cangkang tersebut memiliki fungsi lain, yaitu sebagai tempat menempelnya otot. Terlebih lagi, pola yang mirip juga dapat ditemui di berbagai spesies lain di seluruh dunia, termasuk dalam sisa fosil kepiting lainnya. Nah, itulah ke-19 makhluk hewan mitologi yang ada di Jepang bagian kedua. Jangan lupa untuk menonton video-video part selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Orisport. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Orisport.